Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Timur Dada dari kelas IF 807. NIM saya 1030124003977. Di sini saya akan membacakan resume yang saya rangkum tentang memahami dan memanfaatkan Large Language Models atau LLM. Seminar ini dibuka oleh moderator dari Dokter Kemas yang segera melibatkan peserta dengan pertanyaan tentang pemahaman dan pengalaman mereka menggunakan Large Language Models atau disingkat LLM. Hal ini menunjukkan bahwa banyak peserta telah memiliki pengetahuan dasar tentang teknologi ini, menciptakan fondasi yang interaktif untuk pembahasan selanjutnya. Dr. Kemas kemudian memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa penundaan seminar sebelumnya disebabkan oleh kondisi kesehatan. Poin pertama, konsep dasar Large Language Models atau LLM. Dr. Kemas melalui penjelasan teknis tentang apa itu LLM. Ia mendefinisikan sebagai model jaringan saraf neural network yang dirancang khusus untuk memproses dan menghasilkan bahasa alami. Model-model ini dilatih menggunakan kumpulan data teks yang sangat besar, seringkali terdiri dari miliaran parameter. Menariknya, LLM tidak hanya terbatas pada bahasa manusia. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menangani bahasa pemrograman. Arsitektur dasar yang mendukung LLM modern adalah arsitektur transformer multilapisan yang memungkinkan mereka untuk memahami konteks dan hubungan antar kota dalam skala besar. Sumber data yang digunakan untuk melatih LLM sangatlah luas dan beragam, meliputi berbagai informasi yang tersedia di internet. Dr. Kemas menyebutkan beberapa sumber utama seperti Common Crawl, yaitu arsip web yang sangat besar, web text, yaitu kumpulan teks dari web, Wikipedia, buku-buku, serta kode pemrograman. Selain itu, data juga berasal dari sumber-sumber spesifik seperti Stack Overflow, yaitu forum tanya jawab programmer, arsip repositori preprint ilmiah, PubMed basis data literatur biomedis, serta berita dari CNN dan BBC. Keberadaan ini LLM untuk mengembangkan pemahaman yang luas tentang berbagai topik dan gaya bahasa. Nah, kedua, penerapan LLM dalam industri dan pendidikan. Dr. Kemas kemudian beralih membahas aplikasi LLM dengan fokus pada dua teknik kunci, prompt engineering dan fine tuning. Ia menjelaskan bahwa kedua teknik ini sangat vital menghasilkan layanan berbasis LLM yang spesifik. Dalam industri, Dr. Kemas mengamati bahwa kecenderungan utamanya adalah membatasi penggunaan LLM untuk tujuan tertentu dan melakukan penyesuaian berulang. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah halusinasi. LLM menghasilkan informasi yang salah satu mengada-ngada dan memastikan output yang lebih akurat serta relevan dengan kebutuhan bisnis. Fokusnya adalah pada efisiensi dan keandalan. Dan ketiga, mengembangkan keterampilan bertanya melampaui prompt engineering. Salah satu poin paling penting dalam seminar ini adalah penekanan Dr. Kemas pada pentingnya pengembangan keterampilan bertanya dan menjaga percakapan tetap berjalan dengan LLM tanpa harus menjadi seseorang rekayasawan prompt yang ulang. Ia menjelaskan bahwa prompt engineering memang memerlukan pengetahuan khusus tentang struktur teks dan teknik prompting. Sebaliknya, dialog langkah demi langkah dengan LLM justru mendorong siswa untuk berpikir kritis, merefleksikan ide-ide mereka, dan menyempurnakan pemahaman secara bertahap. Tujuannya adalah untuk belajar dan memperdalam pemahaman, bukan sekedar menghasilkan prompt yang sempurna. Dr. Kemas memberikan serangkaian contoh pertanyaan langkah demi langkah yang efektif untuk memulai dan mempertahankan percakapan yang produktif dengan LLM. Membimbing mahasiswa melalui proses penemuan pengetahuan. Poin keempatnya,
menikmati eksplorasi pengetahuan. LLM bukan sekedar pencarian Google. Dr. Kemas membuat perbandingan yang menarik antara LLM dan mesin pencarian tradisional seperti Google. Ia menggambarkan pencarian Google seperti perpustakaan besar yang memberikan daftar lokasi atau buku atau halaman web yang relevan, meminta pengguna untuk menelusuri sendiri. Sebaliknya, LLM diibaratkan seperti seorang guru yang sangat berpengetahuan luas. LLM menggunakan pengetahuan yang ekstensif untuk memberikan jawaban langsung, penjelasan tertulis, atau bahkan merumuskan pertanyaan lanjutan untuk membimbing pemahaman pengguna. Ini adalah perbedaan krusial. LLM tidak hanya memberi daftar sumber, tetapi memproses informasi dan menyajikan dalam format yang lebih terstruktur dan interaktif. Poin kelimanya, peran LLM dalam mendorong rasa ingin tahu dan mempelajari dan pembelajaran mandiri. Sebagai penutup, Dr. Kemas menyimpulkan dan pernyataan filosofis tentang tujuan pendidikan yang menegaskan bahwa tujuan utama universitas bukanlah sekedar memberikan pengetahuan, tetapi untuk mendorong dan memupuk rasa ingin tahu siswa. Dalam konteks ini, LLM muncul sebagai alat yang sangat kuat. Jika siswa memiliki banyak rasa ingin tahu, mereka akan mengajukan banyak pertanyaan kepada LLM. Dan dengan demikian, LLM dapat berfungsi untuk tutor pribadi yang luar biasa secara aktif, mendorong eksplorasi dan pendalaman pengetahuan mereka. Ini mengubah peran teknologi dari sekadar penyedia informasi menjadi fasilitator pembelajaran mandiri dan pemantik rasa ingin tahu. Kesimpulan dari materi resume yang saya buat, seminar ini menyimpulkan bahwa Large Language Model (LLM) adalah alat revolusioner yang lebih dari sekadar mesin pencari. Ia berperan sebagai pendamping pembelajaran yang interaktif dan berpengetahuan luas. LLM yang dilatih dengan kata masif dapat memproses bahasa alami maupun pemrograman, menawarkan potensi besar di Indonesia, industri dan pendidikan. Dalam pendidikan, LLM menjadi fasilitator yang memupuk rasa ingin tahu dan pemikiran kritis siswa, mendorong dialog daripada sekedar prompt kaku. Kuncinya adalah memanfaatkan LLM sebagai guru pribadi untuk eksplorasi dan pemahaman mendalam. Pada akhirnya, seminar ini menegaskan bahwa tujuan inti pendidikan adalah mendorong rasa ingin tahu, dan LLM adalah instrumen yang sangat efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Bimbingan siswa menjadi pembelajaran yang lebih mandiri dan ingin tahu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.